Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Catur Ramdhani. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah, Kencong, Jember. Di video kali ini saya ingin membahas atau mempresentasikan sebuah makalah, yang mana makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan yang kebetulan diampu oleh Ibu dosen Dr. Titin Nur Hidayati SAG MPD. Beliau adalah seorang dosen di Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah, Kencong, Jember. Baiklah, judul makalah saya adalah Perkembangan Fisik, Kognitif, dan Psikososial pada Masa Bayi. Jadi, perkembangan fisik pada bayi. Jadi bayi baru lahir itu memiliki panjang normal 20 inci atau setara dengan 50 cm. Dan berat badannya yang normal itu adalah 3,4 kg. Jadi seperti itu perkembangan fisik bayi pada masa bayi. Nanti akan besar dengan sendirinya seiring dia makan atau seiring dia menetek dengan susu dengan ibunya dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan yang kedua adalah perkembangan refleks. Jadi bayi itu memiliki banyak refleks pada masa-masa bayi. Salah satu refleks yang pertama itu adalah refleks menghisap. Jadi bayi itu akan menghisap. Jadi refleks ini adalah sebuah gerakan yang tidak terorganisir. Jadi gerakan secara tiba-tiba. Jadi refleks menghisap kepada bayi ini terjadi ketika bayi itu ditempelkan sesuatu kepada mulutnya. Jadi dia tuh refleks menghisap seperti itu. Kemudian refleks menggenggam. Jadi apapun yang bayi genggam, dia tuh akan refleks menggenggam dengan sangat kuat. Itu salah satu perkembangan refleks dari seorang bayi. Begitu. Kemudian rangkaian tingkah laku dan keadaan bayi. Jadi banyak tingkah laku bayi yang tidak kita tahu, yang mana tingkah laku bayi itu tersebut meliputi pola tidur atau pola bangun, tingkah laku pupnya atau BAB-nya, dan tingkah laku makan dan minum. Itu seperti itu contoh dari perkembangan tingkah laku. Dan jadi perkembangan yang keempat adalah perkembangan psikomotorik. Jadi atau pergerakannya dia. Jadi perkembangan psikomotorik bayi ini ada dibagi menjadi dua. Perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik. Jadi kalau perkembangan motorik kasar ini adalah seperti dia itu memainkan lengannya dan memainkan kaki-kakinya, menggerakkan kakinya atau memainkan lengan. Kalau misalkan yang halus itu seperti gerakan yang halus seperti ketangkasan tangan dan seperti ini dan lain sebagainya. Baiklah, kemampuan motorik ini mempresentasikan keinginan bayi itu sendiri. Jadi di saat bayi tersebut melihat makanan atau melihat mainan, jadi dia ini memunculkan sebuah presentasi, dia ini memunculkan sebuah keinginan untuk memainkan benda tersebut, yang mana ingatan ini atau keinginan ini itu akan mendorong bayi untuk melakukan gerakan, yang mana gerakan ini disebut adalah motorik. Jadi perkembangan motorik bayi itu juga didasari oleh keinginan-keinginan yang diinginkan bayi pada masa itu. Baik, dan perkembangan fisik yang lain dari bayi adalah perkembangan otak. Jadi bayi itu di saat lahir, bayi itu sudah memiliki 1,5 miliar sel saraf per menit. Jadi per menit itu ada tumbuh 1,5 miliar sel per menit. Jadi seperti itu perkembangan otak bayi yang. Untuk perkembangan yang selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Jadi perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan. Itu adalah kognitif, ya.
Dari banyak pendapat tentang perkembangan kognitif ini dari ilmuwan-ilmuwan terkenal seperti Piaget dan bahkan ilmuwan-ilmuwan pada zaman sekarang atau ilmuwan kontemporer. Ada banyak pendapat yang mana perkembangan kognitif pada bayi ini jika menurut pandangan Piaget, pandangan seorang ilmuwan yang bernama Piaget, beliau mengatakan bahwa perkembangan kognitif bayi ini bukan terjadi, tapi banyak terjadi pada tahun pertengahan dari tahun kedua. Namun ilmuwan kontemporer, ilmuwan zaman sekarang ini banyak yang berkata bahwasanya perkembangan kognitif bayi ini seperti bahasa, seperti memori, seperti sesuatu yang dia ingat itu, ini terjadi bisa lebih awal dari pertengahan tahun kedua atau yang seperti yang disampaikan oleh ilmuwan yang bernama Piaget tersebut. Baiklah, sekarang adalah perkembangan psikososial pada bayi. Jadi psikososial ini meliputi emosi bayi seperti percaya dirinya, kemudian emosinya, temperamennya. Bagi teman-teman yang mungkin masih bingung atau kesulitan dalam memahami apa yang saya presentasikan, nanti akan saya lanjutkan di forum grup WA atau makalah saya atau PPT saya. Sekarang ada penutup. Jadi kesimpulannya bahwa sesungguhnya bayi telah mengembangkan sistem motorik perseptual yang tinggi. Banyak orang berpendapat bahwa bayi itu tidak dapat mengecap, mencium, atau merasakan sakit. Padahal semua itu tidaklah benar. Bayi itu bisa merasakan semua itu. Bayi sebenarnya membutuhkan beberapa rangsangan tertentu untuk mengembangkan keterampilan persepsi mereka. Tapi rangsangan yang diberikan sebaiknya jangan berlebihan karena dapat mengakibatkan kebingungan pada bayi tersebut. Rangsangan tersebut dapat berupa rangsangan visual, pendengaran, maupun sentuhan. Seperti jika kita ingin memperkenalkan diri kita kepada anak, jadi kita harus melatih anak tersebut untuk memanggil kita bapak atau ibu dan lain sebagainya. Jadi masukan gizi, faktor-faktor pra kelahiran dan pasca kelahiran, infeksi, kecelakaan, dan bermacam-macam trauma juga dapat mempengaruhi intelijensi seorang bayi dan anak. Para orang tua yang mengucapkan kata pertamanya padahal sesungguhnya akan lebih baik jika ibu berbicara dengan bayi sejak bulan pertama kelahirannya. Karena pengajaran bahasa terbaik terjadi ketika percakapan dimulai sebelum bayi memiliki kemampuan atau pembicaraan pertama yang dapat dipahaminya. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Catur Ramdhani. Saya akan menutup makalah saya yang berjudul Perkembangan Fisik, Kognitif dan Psikososial Masa Bayi. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.